Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa nibatihi wa sahbihi ajma'in. Khususun ila Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad wa uslihima wa furihima wa tasbihima lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini begitu susahnya mau ngaji, susah nih ya. Ingat nanti teman-teman ini kalau mau ngaji susah, udah punya anak susah. Jadi oke, Bunda maknain takribnya, nanti ayah yang baca komentarnya atau syarahnya yang di bawahnya. Jadi biar gak ada kesan digurui atau menggurui ya. Jadi sama-sama lah, sama-sama. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mutaidiku fasal wa juludul maitati utawi piro-piro kulite bangkai ikut tathuru bisa suci bitibagi kelawan disama illa jildal kalbi angin kejobo kulite asu wal khinziri lan kulite celeng wama lan hayawan tawallada kang lahir opoma minhuma saking kalb wal khinzir au min ahadihi saking salah sijine kalb wal khinzir wa'adbul maitati lan balunge bangke utawi balunge bangke wa sya'ruha lan wulune bangke iku najisun najis ilal adamiya saking kejobo manusa. Faslun utawi pitu fasol wala yajuzu lan ora wenang opo isti'malu awanid dhahabi nganggo pira-pira wadah saking emas wal fiddati lan saking perak wa yajuzu lan wenang opo isti'malu bayyima nganggo wadah saking dinane dhahab wa fiddah minal awani saking pira-pira wadah. Faslun utawi iku fasol asiwaku utawi siwak iku mustahabun dan sunahaken fi kulli halin ing dalam saben-saben tika illa ba'da zawali angin kejobo suwise ning sire srengenge liso ini kaduwe wong kang puasa wa huwa utawi siwak fi salatati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan iku asyaddu luwih banget apane istihbaban oliye den sunahaken ing dataku yuril fami ing dalem arikalane berubah mulut min azmin saking meneng suwe wa ghairihi lan ing dalem liyane azmin wa indal qiyami lan ing dalem arikalane ngelilir minan naumi saking turu wa indal qiyami lan ing dalem arikalane jumeneng ilas sholati maring sholat. Oke, itu mana si pesantren kayak gitu ya. Oke, dia yang baca komentarnya, kita lihat komentarnya apa yang dikomentari oleh Syekh Afifuddin berikut ini. Ini yang versi komentar terbaru ya, bahasanya bahasa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani an-najasati. Jadi sebenarnya pasal ini kalau dijelaskan panjang lebar itu sebenarnya membahas benda-benda atau perabotan yang najis dan yang enggak najis, yang bisa dicuci atau enggak. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani an-najasati. Jadi perabot-perabot yang najis. Wama fi dzikri syai'in minal a'yani an-najasati. Ini pasal ini sebenarnya menjelaskan tentang ain itu zat itu benda-benda yang najis. Dan wama yadhuru minha bil istihalati, dan ada nanti benda najis itu yang bisa suci dengan sendirinya dengan cara istihalah. Istihalah itu seperti berubah tapi alami.
I'lam anna syai'a an-najasa qad yasiru tahiran bil istihalati. Jadi perlu diketahui bahwa ada benda najis itu bisa jadi suci secara alami, istihalah namanya. Apa itu? Wahya inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin akhara. Yaitu benda yang berubah dari sifat lama ke sifat baru tapi alami. Jadi nggak dikasih obat, misalnya kayak cuka. Nah, berikutnya nanti dikasih. Walayat biha endana, dan juga ada yang nggak bisa suci menurut mantap ilmiah. Walayat biha endana illa syai'ani, yang bisa suci itu hanya ada dua. Ahaduhuma al-jildu bitabri wal akharu al-khamru bitakhalluli. Yang pertama, yang benda suci bisa benda najis bisa suci itu adalah kulit bangkai tadi yang dibaca tadi. Kulit bangkai itu bisa suci dengan cara diolah. Kalau bahasa sekarang ya diolah seperti industri. Wal akharu al-khamratu bitakhalluli. Yang lain, contoh yang lain adalah khamr. Khamr itu arak yang sudah berubah menjadi cuka. Sayruratiha kholan. Jadi khomer yang sudah berubah menjadi cuka. Wal awalu mazkurun fi qawlihi. Yang pertama tadi yang kulit bisa jadi suci tadi itu. Juludul maitati tadbu bitibahi ila tintal kalbi wal hinsiri. Jadi semua kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak kecuali anjing dan babi. Ya, dua-duanya nggak bisa diapa-apain. Wa ma tawalada minhuma, dan anak turunnya gitu. Au min ahadima, atau salah satu. Ma hayawanin tauhidin. Karena salah satu itu misalnya dengan induk atau dengan jantan yang hayawan yang suci. Sawaun bidzalika maitatu makulil lahmi kamaitati syati wa ghairihi kamaitati dabi. Baik itu kulit bangkai itu maksudnya bangkai yang dagingnya bisa dimakan atau enggak, sama. Kalau bangkai nanti kulitnya bisa diambil. Wa maksudud dabghi nasbu fudulil jildi. Maksudnya disama itu diolah itu tadi adalah menghilangkan fudul. Fudul itu yang nempel di kulit tapi dia sebenarnya bukan bagian dari kulit. Apa itu? Wahya ma'iyatuhu warutubatu allati yusiduhu baqauha. Yaitu sesuatu yang nempel di situ, misalnya kayak cairan-cairannya. Nah, kayak seperti gaji gitu, kayak gaji. Yang mana itu bisa merusak kulit kalau tetap nempel. Itu baqauha. Wa yaqibuhu nas'uha bi haitsu law naqa fil ma'i lam ya'ud ilaihin natnu wal fasadu. Sehingga kalau misalnya itu dilepas nanti nggak bakalan rusak kulit itu. Wa dzalika inama yahsulu bi syai'in harikin. Nah, cara menyama itu bisa berhasil dengan cara dengan sesuatu yang harifin itu yang keset itu nggak licin gitu ya, nggak licin. Ini kayak harifin kakusuri ramali, seperti misalnya pasir atau apa ya, tanah, daun kulit ya, pokoknya yang nggak licin. Nah, berikutnya apa yang bisa dilihat? Wa admul maitati wa sya'ruha najsun ila damiyah. Jelas tadi ya. Ai al admu al adamiyu wa sya'ruhu fa innahu tahirun kainitatihi. Jadi rambut, kulitnya mayat manusia, jenazah manusia itu suci sebagaimana jenazahnya. Wal muradu bil maitati. Nah, ini nih yang dimaksud maitah apa itu? Wal muradu bil maitati azailatul hayati bi ghairi takatin syar'iyatin. Maksudnya bangkai di sini adalah hewan-hewan yang mati bukan karena disembelih secara syariat. Fa yadkhulu fiha ma dzubiha min ghairi ma'kulil lahmi. Maka termasuk bangkai juga adalah hewan-hewan yang fa yadkhulu fiha ma
dzubiha min ghairi ma'kulil lahmi. Termasuk juga berarti misalnya hewan yang nggak bisa dimakan. Walaisa minha janinul mudakati idza kharaja min batni ummihi maitan. Berbeda kalau misalnya ada induk kambing, misalnya kambingnya dipotong. Nah, ada janinnya di dalam mati. Nah, itu nggak digolong najis karena kenapa? Li'anna dzakatahu fi dzakati ummihi. Karena dia mati karena induknya disembelih. Kalau induknya hidup kan dia hidup, karena induknya disembelih mati, induknya disembelih dia mati, nah, dia bukan maitan, berarti dia termasuk hewan yang bisa hewan yang disembelih secara syar'i. Alasannya itu di anna dzakatahu fi dzakati ummi. Karena sembelihan janin itu karena disembelih dengan menyembelih induknya. Jadi kalau disembelih induknya, janin yang di dalam ikut mati, berarti artinya dia ikut tersembelih. Jadi hukumnya halal. Faslun i'lam annahu kama yajibu ayyakunal ma'u halalan yajibu ayyakunal ina'u alladhi yu'a fihil ma'u jaizan istimaluhu. Ya, perlu diketahui bahwa air yang mau kita pakai itu kan halal, yang harus halal. Begitu juga tempatnya, makanya ada pasal ini. Tempatnya, nah, tempat itu ya bisa timbanya, bisa gayungnya, bisa dan lain-lainnya. Wa bainal musannif fi hadzal fasli ma haruma istimaluhu minal awani. Di pasal ini seperti yang dibaca tadi akan dijelaskan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Perabotan ini maksudnya. Wa ma ya. Wa bada'a bil awali. Ya, dimulai dari awal. Faqala wa la yajuzu fi ghairi dawlatin li rajulin aw imra'atin istimalu syai'in min awani tahfi wal. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan perabotan dari emas dan perak kecuali dalam keadaan darurat. Fi ghairi daruratin. Jadi laki-laki perempuan sama ini. Jadi kalau gayung emas dipakai, piring emas dipakai, sendok emas nggak boleh, sama laki-laki perempuan sama aja. Kecuali darurat. Ya, ndak bolehnya itu di gimana? La fi aklin wala fi syurbin wala ghirima. Dipakai makan nggak boleh, dipakai minum juga nggak boleh, dipakai yang lainnya juga boleh. Apa misalnya? Kawuduin wa ghuslin wa izalatin najsin. Nah, seperti misalnya gayung pakai mandi. Bak, saking orang kayanya bak emas. Nah, boleh. Wa kama yakhrumu istimaluhuma yakhrumu aidon ittina'uhuma min ghairi istimalin. Karena makainya haram, kata ini, nyimpen bikin juga sama haramnya, nggak boleh. Wa yahrumu tayyul ina'i ghairin naqdi bihi wa kada istimalul mutlaq. Ini tadi yang disepuh nggak boleh juga ya. Jadi di samping itu, di samping yang benar-benar emas, yang disepuh nggak boleh. Wa kadzalika istimalul mutlaq bihi ka khotimin hadidin tulia bidhabi lirajuli in hasala min syai'un. Begitu juga misalnya pakai apa? Cincin, sebenarnya bukan emas tapi disepuh pakai emas atau disepuh pakai perak. Yang penyempuhannya itu menggunakan api atau kalau sekarang yang paling ini pakai listrik biasanya. Sehingga itu bisa laku dijual. Laku dijual lah, nggak boleh. Wa yajuzu istimalu ghairima ay ghairi dhahabi wal fiddati min alawani. Jelas tadi ya. Jadi yang selainnya boleh. Walau nafisatan kayak kutin wa zabarjatin. Meskipun yang selain emas dan perak itu lebih mahal, misalnya yakut. Nah, yakut itu lebih mahal, tapi nggak apa-apa kalau dipakai. Oke. Kemudian yang berikutnya apa yang bisa dilihat di pasal siwak tadi ya. Faslun fi siwaki. Siwak ini. Siwak. Iklan ana siwaka mithlul ma'i. Nah, sebenarnya siwak itu seperti air. Wadabghi. Jadi siwak itu sebenarnya fungsinya seperti air dan dabghi, dibak tadi yang sama tadi. Sama dari segi apa? Fi annahu mutahhirun. Sama-sama membersihkan.
Lakin kulun minhuma mutahhirun anin najsi wa siwaku mutahhirun anil qadari. Nah, bedanya kalau air itu membersihkan dari najis dan hadas. Najis itu ya, najis tentu dan hadas. Sedangkan siwak itu membersihkan dari kotoran. Nah, kalau jadi air tiba sama siwak mirip dalam hal sama-sama membersihkan. Bedanya kalau air membersihkan najis, kalau siwak membersihkan kotoran. Wa itlaku siwaku tarotan ala makna istiyaki. Nah, siwak sendiri itu kadang-kadang dipakai istilah perbuatannya. Orang begini, orang siwakan itu ya, itu lagi ngapain itu siwakan. Wa tarotan alama yustakubihi. Dan sekali waktu dipakai istilah untuk bendanya yang dipakai. Misalnya kayu irok yang dipakai caranya. Apa ini? Siwak. Ya, itu kayunya itu. Jadi kadang dipakai istilah pekerjaannya, kadang-kadang dipakai istilah bendanya. Wa tarotan alama yustakum min kuli khosabin muzilin. Jadi ini enggak harus siwak, tapi di sini dijelaskan min kuli khosanin muzilin. Jadi sesuatu yang bisa membersihkan lah gitu. Jadi sikat gigi, jadi bisa diartikan sikat. Min khosanin muzilin wal audu aula min ghairihi. Kayu yang itu yang biasa kita lihat itu orang siwakan itu lebih utama. Wal iraqu aula min sairil aidani. Kayu iraq yang paling utama. Berikutnya wasiwaku binal awali min sunan. Maksudnya siwak yang anti perbuatan orang siwakan itu sebenarnya awalnya memang merupakan kesunahan wudu. Orang prawudu itu sunahnya siwakan dulu. Mustahabun fi kulli halin ila ba'da zawali lisaimin. Di setiap kesempatan lah. Fa innahu hinaidin itu tadi kan illa ba'da zawali lisaimi, kecuali setelah masuk waktu zuhur ke sana bagi orang yang puasa. Fa innahu hinaidin makruhun tanzihan. Nah, kalau orang puasa yang setelah matahari tergelincir itu makruh, tapi makruh tanzih. Tanzih itu makruh yang sebenarnya lebih dekat ke boleh daripada dilarangnya. Wa tazul karahatu bi hurufi syamsi. Makruhnya itu sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Begitu maghrib udah hilang makruhnya. Wa huwa siwak fi salasati mawadi' asyatu istibaban. Tadi ya, jadi yang 3 itu dibanding lainnya. Min ghairiha dibanding yang lainnya tiga momentum ini lebih utama siwakan. Yang pertama indah taghayyuri raihatil fami. Nah, berubahnya itu maksudnya bau mulut udah mulai enggak jelas nih. Nah, itu siwakan. Disebabkan oleh min azmin ay min ajli azmin. Karena azmin. Apa itu? Qila huwa sukutun tawilun. Azmin itu pendapat pertama mengatakan karena diem terlalu lama. Wakilah tarkul akli. Pendapat kedua karena nggak makan itu azmin namanya. Sehingga mulutnya min azmin wa ghairihi ay ghairi azmin ka akli dirihin karihin. Seperti makan yang barang-barang yang atau makanan yang baunya nggak enak. Min saumin wa basolin wa ghairima. Bawang merah, bawang putih, jengkol, pete lah sama itu. Baunya nggak enak. Wasani indal qiyami minan naumi, tadi udah disebutin ya. Jadi ketika ngelilir tidur, bangun tidur. Wasalisu indal qiyami la sholati, yang ketiga ketika mau sholat. Fardhon aw naflan. Nah, sholatnya fardu maupun sunah tetap sunah. Silakan. Walau sholatan dzata taslimatin katuha watarawih kadduha watarawih watahajudi ustuhiba lahu ayastaka likuli rakaataini. Nah, kalau misalnya sholat sunnah itu terdapat beberapa salam, sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, itu kan 2 rakaat salam. Nah, maka setiap habis salam sunnah siwakan. Jadi taruh aja siwak sok lagi setiap mau berdiri.
Waya ta'akadu asyiwak waidon inda qiraatil Qur'ani. Nah, lebih ditekankan lagi adalah siwakan adalah ketika membaca Al-Qur'an. Wa inda spiroril asnani, giginya sudah mulai nggak jelas, warnanya kuning, apalagi bunda ini ya. Nggak jadi makan lihat orang itu. Wa fi maudhi'na kharo. Faslun fil wudu'i, dah ya. Apa? Besok furudul wudu'i. Jadi ini walaupun sudah takrib sudah dibaca, tapi komentarnya ini lain karena yang komentar ini ulama zaman sekarang. Jadi, nanti berikutnya Bunda baca takrib, ayah yang baca komentarnya, baca sarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.